Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita selalu panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang malam ini telah mencurahkan anugerah kenikmatan, kesehatan, dan kesempatan untuk duduk di majelis yang dimuliakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar, Nabi mulia kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada para jamaah, Bapak, Ibu, Adik yang dirahmati dan dimuliakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyimak di Muang dan yang mengikuti live streaming di daerah-daerah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, seperti biasa, kami menyapa dahulu bagaimana kabar Bapak, Ibu, dan adik-adik pada malam hari ini. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat zahir, dan mudah-mudahan juga sehat batinnya. Amin amin ya robbal alamin. Dan mudah-mudahan kita digolongkan daripada orang-orang yang beruntung, yang setiap hari memperbaiki ibadah, yang setiap hari mengkoreksi ibadah supaya menjadi lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk daripada orang-orang yang merugi, yang dimana orang merugi ini mereka tidak merasa berdosa, tidak merasa kehilangan ketika tidak menjalankan ibadah di setiap kewajiban yang harus dijalankannya. Dan jangan sampai kita termasuk daripada orang-orang yang digolongkan celaka, yaitu orang-orang yang berpaling daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, malam ini kajian bab taubatan nasuha. Kenapa kami mengangkat kajian bab taubatan nasuha? Karena ternyata banyak murid-murid yang secara pribadi japri kepada saya, ingin dijelaskan sebetulnya seperti apa dan bagaimana caranya. Jadi kita ulas, mudah-mudahan ini menjadi jalan untuk mempermudah kita menuju kepada ilahi Rabbi. Kira-kira taubatan itu seperti apa, Bapak Ibu, yang dipahami selama ini? Apa kira-kira cukup istighfar lalu sholat taubat? Kira-kira cukup atau tidak seperti ini?
Tidak cukup ya. Jadi harus dikaji ilmunya. Karena taubat itu sendiri hakikatnya ialah kembali dengan fitrah, kembali dengan suci, kembali dengan mengembalikan hak Tuhan yang selama ini kita akui, yang selama ini kita pakai, dan yang selama ini menjadi hijab bagi kita. Karena tanpa mengetahui ilmu taubatan nasuha, mayoritas orang syariat mereka cukup dengan membaca istighfar, sholat taubat, lalu tidak mengulangi lagi kesalahan atau dosa-dosa yang diperbuat. Kiranya seperti itu yang umum dikatakan taubatan nasuha. Itu pun sudah baik. Tapi kita harus mengupasnya, karena barang siapa yang nyawanya sudah sampai di tenggorokan, dia belum bertaubat, maka api neraka tempatnya kembali. Maka dia akan menjadi bahan bakar api neraka. Mereka yang ketika berpulang ke rahmatullah dengan masing-masing, artinya masing-masing, kita ini nanti pulang sendiri-sendiri, tidak rombongan, tidak bersama suami, tidak bersama istri, ataupun tidak bersama anak-anak atau cucu kita. Jadi tanggungan ini masing-masing, Bapak Ibu. Jadi alangkah mengkhawatirkannya ketika berpulang kita dalam keadaan sendiri, kita masih dikatakan buta mata hati kita. Ketika kita berpulang, kita belum mengenal Tuhan yang pertama. Yang kedua, kita belum bersih daripada penyakit hati, daripada pengakuan diri. Dan yang ketiga, kita berpulang ke rahmatullah tanpa memegang tali Allah. Tali Allah di sini di dalam agama ialah agama. Berpegang kuatlah kepada talinya Allah. Dalam hakikat tali Allah itu ialah wasilah yang nanti kita jelaskan. Jadi bagian-bagian bertaubat sebetulnya kita harus kembali dengan makrifat. Ketika kita kembali kepada Allah dengan masing-masing, kita harus sudah mengetahui jati diri kita. Kita sudah bersih dan kita selalu terhubung kepada Tuhan melalui wasilah yang ada di dalam diri kita. Oleh sebab itu, sebetulnya hukumnya wajib, Bapak Ibu. Mengenal diri ini kaitannya dengan taubatan nasuha. Kenapa? Karena sebelum orang mampu mengenali diri, dia tidak bisa menempatkan adab diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, ini yang membahayakan. Terkadang orang yang belum mengenal Tuhan, di dalam kesehariannya dia taat, dia ibadahnya rajin, dia baik, suka menolong orang. Tapi ketika belum mengenal Tuhannya, maka kebanyakan mereka mengakui amal ibadahnya. Ini yang dikatakan akhirnya nanti tergelincir kepada syirik yang tersembunyi.
Ini yang membahayakan. Ya. Jadi tidak cukup hanya membaca istighfar secara syariat. Maka secara hakikat bacaan taubat itu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan istighfar. Ya. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Karena ketika orang bertaubat secara syariat, dia cenderung masih mengakui banyaknya amal ibadah yang dilakukan, merasa mereka yang berbuat. Nah, ini yang membahayakan. Ya. Oleh sebab itu kita harus mampu memulangkan hak Tuhan sebelum kita bertemu, berpulang kepada Tuhan. Kita harus mengakui bahwa yang hidup ialah Allah, bukan kita. Kita mayat. Ya. Yang basor, yang melihat Allah bukan kita, karena kita buta. Yang mendengar yang sama Allah, kita tuli. Yang berkalam Allah, kita bisu. Yang pada hakikatnya mempunyai kodrat irodat yang akhirnya memunculkan af'al atau gerak ibadah melalui batang tubuh ini ialah Allah, bukan kita. Karena manusia tidak mempunyai kodrat irodat. Nyatanya orang sholat harus didahului dengan niat timbulnya dari perintah hati. Hati bisa memerintah tubuh karena adanya ruhani. Ruhani bisa memerintah hati, akhirnya menggerakkan tubuh karena ada sir yang dikatakan zatullah. Jadi artinya apa? Disinilah kita sebelum bertaubat harus di dalam keadaan sadar sesadar-sadarnya. Karena cenderung orang makrifat ketika bertaubat tidak akan mengulangi dosa-dosanya kembali karena sadar, Bapak Ibu. Dia bertaubat dengan kesadaran, bukan asal-asalan. Ini membahayakan. Pengakuan untuk mengakui kita ini tidak mempunyai sifat sedikit pun di hadapan Allah, ini memerlukan pembelajaran, Bapak Ibu. Memerlukan kajian yang harus diperjuangkan secara istiqomah. Ya. Karena istiqomah itu berat, Bapak Ibu. Ketika kita belajar tidak mampu istiqomah, maka seperti jarum jam tidak mampu tegak berada di angka 2. Ketika matahari pas jam 12, ketika kita berdiri ada bayangan atau enggak, Bapak Ibu? Tidak ada. Tapi bergeser sedikit 12:30 tampak bayangan. Artinya apa? Seseorang yang tidak memperjuangkan istiqomahnya di dalam belajar, maka akan selalu diikuti dengan kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan. Karena ada timbul bayangan kegelapan. Dan ini ilmu kenapa perlu diistiqomahkan? Karena tanpa istiqomah kita lepas daripada talinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu. Berat, harus diperjuangkan. Kita lanjut.
dengan kita menyadari bahwa seluruh sifat milik Allah, seluruh gerak ternyata timbulnya daripada Allah, diharapkan ketika kita sudah mampu mengembalikan kepada yang empunya, kita menjadi tawadu. Tawadu artinya rendah hati. Rendah hati akhirnya tidak boleh menilai seseorang. Ya seperti yang kemarin ini kaitannya. Kenapa? Ada orang biasa ketika mereka melewati rombongan para sahabat Nabi, Rasulullah mengatakan sebentar lagi ada ahli surga lewat. Maka ibadah sunnahnya tidak ada sama sekali. Dia hanya mengerjakan sholat yang wajib. Karena tahajud enggak, Senin Kemis lepas, sholat 2 lepas. Tapi Rasul mengatakan dia ahli surga. Saking penasarannya para sahabat tadi sampai dibela-belain menginap untuk menyelidiki amalnya apa sebenarnya. Ternyata amalannya yang diamanahkan Rasulullah kepada seseorang itu tadi ialah jaga kebersihan hatimu selama 24 jam. Sadar. Artinya jangan kita meniru juga. Lalu nggak mau tahajud, lalu nggak mau puasa Senin Kemis, lalu nggak mau duha. Ini hanya kias sebetulnya. Ketika kita dimampukan Tuhan untuk taat ibadah, maka bersyukurlah tanpa mencela orang. Kalau kita mencela orang, artinya kita merasa mampu ibadah, kita merasa yang paling baik ibadah. Maka cukup diam. Itu taubat an-nasuha. Yang pertama harus mengembalikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diharapkan supaya kita mampu mempanakan diri di dalam pandangan kolbu kita. Ini rawan Bapak Ibu. Sering orang mudah istighfar, mudah pula mengulangi kesalahannya. Sehabis sholat mencuri, habis mencuri istighfar lagi. Nah, ini pencuri yang soleh dan solehah namanya. Artinya apa? Ketika sholat mereka merasa mereka yang ibadah maksudnya. Ini banyak yang tidak memahami. Disinilah letak bahayanya ketika kita tidak mengenal diri. Kita mengakui yang bukan hak kita. Maka kemarin sudah dikatakan, alhamdulillah zikirnya, makomnya di batang tubuh. Alhamdulillah dizohirkan miliknya zohir batin milik Allah. Alhamdulillah. Seperti itu. Artinya dalam ibadah kita yang disolatkan. Oleh sebab itu sering kita jelaskan bahwa ruh menyolatkan jasad. Ruh yang mewudukan jasad. Disinilah kita harus mengikis Bapak Ibu. Keakuan diri. Jangan sampai kita merasa ada diri sedikit pun. Karena yang wujud, yang ada, la ilaha. Dari lahir kita tidak ada Bapak Ibu. Asalnya tidak ada. Kembali pun pasti tidak ada. Lah yang wujud siapa? La maujud bihaqi
adanya diri kita. Karena Tuhan ingin menyatakan dirinya melalui zat dan sifat. Kita tidak ada. Tapi juga jangan disebut. Contoh begini, seandainya ini meja bahannya dari kayu jati. Kayu jati ini bisa dibikin apa saja selain meja. Bisa lemari, bisa pintu, bisa jendela. Tapi bahannya apa Bapak Ibu? Tetap kayu jati. Ya. Tapi kalau sudah menjadi sifat, ada bentuk bisa disebut, tidak bisa juga kita katakan kayu jati. Maksudnya pahamkah Bapak Ibu? Hakikat alam beserta diri insan ialah Allah itu sendiri Bapak Ibu. Jadi jangan merasa ada diri. Kalau tidak dikikis mulai sekarang kapan lagi? Kalau tidak paham seperti ini, tidak bisa kita melihat segala sesuatu ciptaan Tuhan. Di dalamnya Tuhan itu sendiri melalui zat dan sifat yang ditajalikan, maka pandangan kita akan menimbulkan dosa Bapak Ibu. Akan menimbulkan maksiat. Karena biasanya kita terpandang zohirnya saja. Ketika sudah jadi bangku yang terlihat hanya tidak ada yang melihat unsurnya, zatnya, bahan dasarnya kayu jati. Seperti itu pun kita Bapak Ibu. Bagaimana kita ini mau sampai kepada Tuhan, tapi setiap hari kita menghijab diri kita sendiri. Oleh sebab itu Rasulullah itu uswatun akhlaknya luar biasa mulianya Bapak Ibu. Makanya Rasulullah mengajarkan umatnya tidak boleh saling memusuhi. Kalau sudah pada tahapan ilmu mengenal ini bahaya. Kita sudah memegang ilmunya. Jangan sampai kita hidup memusuhi siapa orang? Tajali daripada zat dan sifatnya Allah. Oleh sebab itu, Izazil yang tadinya gurunya para malaikat, akhirnya namanya diganti iblis. Kenapa? Karena tidak taat sama Allah, terhijab pandangannya, yang dilihat hanya Adam. Tidak mau sujud. Timbul rasa sombong, keakuan. Karena merasa dirinya paling mulia dari nar, dari api yang suci. Adam hanya terbuat daripada tanah. Yang pada hakikatnya, Izazil ini tidak paham. Bahaya yang menjadikan Adam ialah yang menjadikan itu sendiri hakikatnya. Karena sudah kita uraikan anasir tanah ini daripada anasir air. Anasir air dari anasir angin. Anasir angin daripada anasir nar atau api. Dan api pun sudah jelas asalnya dari Nur Muhammad. Nur Muhammad berasal dari Nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nur Allah esa dengan Rabbul Izzati. Yang Tuhannya zat itu sendiri. Nah, kita sekarang ini mayoritas, kebanyakan terhijab dengan pandangan kita sendiri. Kalau sudah belajar ilmu ketuhanan, jangan sampai memusuhi orang. Ya. Ketulahan. Tahulah ketulahan. Kalau orang Jawa kualat. Karena yang kita musuhi siapa? Perwujudan daripada
zat dan sifatnya Allah. Jangan memusuhi orang lain. Karena musuh yang sebenarnya ialah diri kita di mana tempatnya? Di bagian nafsu nafsu yang tidak baik, Bapak Ibu. Itu musuh kita sendiri. Jangan memusuhi orang lah. Bencilah kepada diri sendiri. Kenapa diriku masih bisa membenci orang? Kenapa? Berarti kita ini belum memerangi nafsu berarti kita ini yang perlu dibenci, bukan orang lah. Oleh sebab itu Rasulullah dibenci sampai ingin dibunuh kaum jahiliyah. Jibril sampai menawarkan bantuan. Apa perlu ini gunung saya timpakan kepada umat yang jahiliyah itu ya Rasul? Jangan wahai Jibril. Karena mereka belum tahu. Belum tahu apanya? Ilmunya. Apa yang Rasul balaskan kepada mereka? Rasul membalas kejahatan dengan Rasul doakan. Mudah-mudahan umat ini mendapatkan petunjuk dan hidayah. Mereka membenci karena belum tahu siapa yang dibenci. Nah kalau yang mereka dimaklumi, karena belum tahu. Nah kita sudah dibukakan pintu rahasianya. Masih membenci, masih bisa. Artinya, pandangan kita masih terhijab. Selama ini pandangan kita ternyata berdosa. Kita salah di dalam memerangi. Bukan orang lain yang perlu diperangi. Tapi kolbu kita ternyata penuh dengan penyakit. Ya ini yang sering dilalaikan. Setiap minggu hadir di majelis. Tapi setiap minggu juga masih menyimpan rasa benci kepada saudaranya sendiri. Terkadang sama suaminya sendiri. Terkadang sama istrinya sendiri. Masya Allah. Kadang kalau kelahi sampai memakai kekerasan. Berarti yang dilihat siapa ini? Terhijab berarti. Saking kotornya kolbu kita. Yang kita lihat covernya saja, sampulnya saja ini nah Bapak Ibu. Ini di belakang saya ini beliau, guru saya. Kalau yang melihat hanya sampul gambarnya saja, kita terhijab. Karena yang terpajang di atas ini semuanya cahaya. Yang berkumpul di majelis ini Bapak Ibu. Masya Allah. Ya. Jadi perbaiki. Ini untuk mengingatkan khususnya diri saya namanya manusia tidak luput dari salah dan Oleh sebab itu kita harus mempunyai sifat saling memaaf. Ada salahnya, ada khilafnya. Tapi jangan terlalu-lalu melihat orang dengan penuh kasih Lah ini betul. Siapa yang di dalam jasad? Saya tanya Bapak Ibu. Yang terlihat keluar masuk dikatakan nyawa. Ya, di dalam nyawa yang tersembunyi, yang menitipkan 7 sifat ialah sir yang dikatakan zat. Zat inilah yang tidak terpisah dengan Robul Izzat. Kemana engkau memandang, di situ engkau akan melihat wajah apa Bapak Ibu? Wajah hakikatnya ya perwujudan daripada Nurullah itu
Jadi ketika kita melihat seseorang sudah tembus kepada nurnya, disitulah kita sudah terbuka hijab kita. Jadi tidak boleh membenci, kasihan. Saya tidak memusuhi, dimusuhi. Ya. Yang penting kita jangan memusuhi orang. Orang memusuhi kita kada apa-apa. Diampuni, didoakan yang baik, baik. Ya. Jangan memusuhi orang, ya. Lalu jangan juga membenci orang. Kenapa? Karena kebanyakan manusia, kata pepatah apa Bapak Ibu? Semut di ujung lautan terlihat. Tapi gajah di pelupuk mata kada terlihat. Kenapa? Dinaiki sama gajahnya. Pahamlah. Artinya, ketika kita masih mau membenci orang, kita lupa dengan kesalahan kita kita ini banyak salahnya Bapak Ibu. Tapi saking penuhnya kesalahan itu sendiri, kita jadi lupa mempunyai kesalahan. Akhirnya mudah membenci selama hidup sebelum kenal ilmu makrifat ini, kalau dihitung amal keburukan sama amal kebaikannya, kira-kira banyak mana toh Bapak Ibu? Kira-kira ini. Ya harus yang jujur belajar ilmu ketuhanan. Kalau sudah banyak sekali kesalahan yang kita perbuat, saking banyaknya ini sampai lupa, akhirnya kita melupakan dosa sendiri, lupa nanti ada hisab perhitungannya, maka kita mudah menyalah-nyalahkan orang. Itu loh. Yang disalahkan tuh diri sendiri. Banyak salahku ini. Banyak dosaku, banyak salahku. Banyak kotoran hatiku. Musuhku ya nafsuku sendiri, bukan orang lain. Ya. Ini kada terpakai kalau kita belajar ilmu ketuhanan, masih membenci dan menyalah-nyalahkan orang lah. Biasanya orang yang suka menyalahkan orang lain, dia sudah kebanyakan dosa di dalam dirinya Itu tadi, gajah di pelupuk mata kada kelihatan karena umpat gajahnya. Saking gonolnya ini lah. Ya Allah. Jadi jangan ilmunya saja yang dipakai, jangan ilmunya saja yang dikejar. Nanti timbul nafsu. Praktek taubat dulu. Menuju ke Tuhan yang Maha Suci, kita juga harus mengikuti kesucian daripada Tuhan itu sendiri. Susah sampai Bapak Ibu. Seperti itu. Lalu yang kedua, setelah kita mampu memulangkan haknya Tuhan, yang kedua apa Bapak Ibu? Kita harus konsisten. Kita harus istiqomah di dalam membersihkan kebersihan hati kita. Itu tanda kita benar-benar taubatan nasuh. Membersihkannya bagaimana Bapak Ibu? Seperti yang kemarin kita uraikan, kita harus istiqomah di dalam zikrullah. 7 latifah harus kita kurung, La pada pusar. Ketika melafazkan harus dimakomkan, harus ditempatkan supaya mengurung keburukan nafsu itu, supaya melemah, supaya jinak, supaya lembut hati kita. Karena kalau hati keras,
dinasehati 1000 nasihat tidak akan masuk nasihat itu sendiri. Jelas-jelas nasihat baik, ya, masuk telinga kiri, keluar telinga tanda hati masih keras. Sebab hati keras karena jarang berzikir. Zikir pun harus tahu menempatkan makomnya supaya terkurung dengan kalimat la ilaha illallah, supaya lembut kita, nggih. Tapi jangan terlalu kelembutan. Nah, kalau kelembutan bahaya. Ya. Siangnya namanya Andre, nanti malamnya namanya Ani. Supaya nggak tegang ya Bapak Ibu. Supaya tidak tegang, ya. Jadi ketika kita hujamkan ke dada sebelah kiri, agak keras tidak apa-apa, supaya itu merobohkan yang namanya penyakit hati, sifat-sifat iblis, sifat-sifat syaiton, sifat-sifat hewan, sifat-sifat munafik, sifat-sifat sombong, sifatnya kingkong ya Bu, gini. Sampean belum kenal kah? Nah, yang ditepuk dah sombong, sifatnya kingkong. Terus searah jarum jam. Setelah sholat wajib ataupun sholat sunnah. Lalu dilanjutkan dengan, masih ingat, setelah itu masuk ke zikir hati. Sambil dipalingkan, sambil pejam tidak apa-apa, dihujamkan ke jantung Artinya apa toh? Allah ingin menyatakan, aku inilah Allah, aku yang kuasa, aku yang hidup, aku yang mempunyai kehendak. Aku yang wujud, aku yang nyata, aku yang terang benderang. Itu maksudnya. Setelah itu, masih ingat Bapak Ibu, langsung dilanjut kembali ke zikir nafas. Tarkinya, tapi tidak dilafaz, hanya dinikmati dan dirasakan. Lalu dilanjutkan lagi sirul tiada huruf, tiada artinya dia yang ada, dia yang nyata, dia yang wujud, dia yang tidak bisa dibanding-bandingkan dengan apapun. Ya karena yang lainnya tidak ada. Bagaimana kita membandingkan Tuhan dengan yang lainnya? Pada hakikatnya yang lainnya ini perwujudan daripada dia sendiri. Banyak wujud, banyak ciptaan, hakikatnya satu jua. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini harus istiqomah. Ini ciri orang-orang yang dia bertaubatan nasuh. Jangan habis sholat ini seperti dikejar maling, ya. Cepet-cepet mau selesai, jangan. Zikir jangan ditinggal karena ini untuk membersihkan, membasuh, menjinakkan, melembutkan hati
kita, Bapak Ibu, ya. Itu ciri-cirinya. Kalau ciri-ciri itu belum ada di keseharian kita, sebaiknya kita memperbaiki. Jangan ilmunya saja yang dikejar, Bapak Ibu. Ini kita menapaki jalan kesucian loh. Ilmunya sedikit, tapi kalau kita tidak menjalani hal-hal yang dianjurkan, yang mampu menghantarkan kita wasil kepada Allah, maka mustahil kita sampai. Kan kemarin di kajian sudah kita terangkan bagaimana Allah memasukkan nur ke dalam kolbu kita. Sedang kolbu kita ini masih banyak hewan buasnya. Bapak itu loh, Bapak Ibu, kalau pulang ke rumah, ya, di rumah ada hewan buas, kira-kira takut enggak masuk? Pasti takut. Takut diterkam. Harus dikeluarkan. Ya. Lalu yang ketiga, kita harus erat memegang tali Allah. Barang siapa lepas dari pegangan tali Allah, maka hidupnya akan sengsara. Hidupnya akan disempitkan. Hidupnya akan penuh dengan penderita. Hidupnya akan cerai-berai urusannya. Tali Allah secara syariat barang siapa yang tidak berpegang kepada agama, maka hidupnya akan disempitkan. Hidupnya akan disengsarakan. Hidupnya akan dicerai-beraikan. Hidupnya akan dinistakan. Hidupnya akan dipenuhi dengan azab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara makrifat, tali Allah ialah wasilah yang bisa menghubungkan kita kepada Tuhan. Dialah napas. Napas inilah wasilah. Habluminallah ialah ketika tarki. Habluminanas ketika tanazul. Barang siapa lalai daripada mengingat Tuhan, maka kehidupannya akan disempitkan. Rumah yang sempit aja kita tidak tahan, Bapak Ibu. Tapi kehidupan kita disempitkan, bagaimana rasanya, Bapak Ibu? Ya mungkin ini untuk koreksi kepada kita masing-masing. Selama ini, apakah kita sering melalaikan daripada mengingat Tuhan atau tidak? Terlihat daripada kehidupan kita sendiri. Karena kebanyakan manusia ketika diangkat kesusahannya, ketika diangkat ujian dan cobaannya, kebanyakan mereka lupa dan lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat yang seperti apa? Mengisi setiap gerak hembusan napas dengan sirul asrar. Lah kalau ini lepas, berarti kita lepas dari pegangan talinya Allah. Kalau kita lepas berarti kita di dunia celaka. Ciri-ciri nanti su'ul hidup ini penuh masalah. Perasaan sempit, ikhtiarnya sudah luar biasa. Sana sini susah. Tidak datang pertolongan daripada Allah. Saya ini Pak Ustadz, sholat sudah saya Pak Ustadz. Seperti yang Pak Ustadz sarankan. Saya selalu jamaah ke masjid Pak Ustadz. Isya dan penekannya ke subuhnya Pak Ustadz. Tapi kok hidup saya sengsara terus ini masih Pak Ustadz. Ternyata apa Bapak Ibu? 24 jam setelah sholat 5 waktu, dia lalai, dia lupa di dalam mengingat Allah,
melalui wasilahnya, melalui napasnya. Maka napas ini nikmat yang tiada tara. Napas ini anugerah Bapak Ibu. Kita sering melupakannya, kita tidak bersyukur. Tanda bersyukur bukan mengucap alhamdulillah. Karena alhamdulillah makomnya di tubuh. Ngucap syukur itu yang benar dizahirkan sebagai ibadah. Lah ibadah itu ialah dengan sirul barang siapa napasnya ini terlepas daripada ingat Tuhannya, maka kehidupannya akan tercerai-berai Bapak Ibu. Oh, nyata-nyata diberi napas ya lupa loh. Apalagi diberi sedikit kaya. Sedikit kaya itu loh. Beli gelang. Gelang tuh 2, 3 kan wajar ya Bapak Ibu ya. Wah ini di nikahan ini jadi toko emas. Oh sampai sini lah gelangnya. Gelang emas ini. Kanan kiri ya. Kalungnya sampai bawah. Ya. Baru napas saja tidak bisa bersyukur. Apalagi dititipi sedikit kekayaan. Pasti masuk ke hati itu. Ya. Gelang berenteng kanan kiri, kalung sampai bawah, hilang satu nangis-nangis. Lapor polisi. Berarti merasa memilih kehilangan gelang satu ini. Gedenya sejam ini. Menyesalnya sampai di bawah mati Bapak Ibu. Itu artinya emas ini sudah masuk ke tempatnya gelang di mana Bu? Di tangan saja. Jangan masuk ke seperti itu dunia serta isinya serta kenikmatannya. Jangan sampai mengukir di dalam hati Kalau sampai terukir, bagaimana engkau menemui Tuhanmu? Karena kolbu hati kita harus bersih dan suci daripada gambaran-gambaran dunia itu gambaran-gambaran dunia beserta kenikmatannya bukan tidak boleh dinikmati Bapak Ibu. Tapi nikmatilah dengan syukur kepada Allah. Jangan merasa memiliki. Hanya amanah dititipkan supaya orang tidak mempunyai sifat kikir Bapak Ibu. Ya Allah, ya Robbi. Makanya diajari untuk sedekah itu mengajari bahwa yang kita punya ini titipan. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Ya Allah. Mobilnya 10 hilang 1, kalang kabut sudah. Ya Allah, ya Rabbi. Karena sifat manusia itu serakah. Diberi emas segunung, pasti nyari gunung yang lainnya. Nikmat yang nyata setiap hari Allah berikan tidak pernah disyukur. Bagaimana hidup kita mau ditolong Tuhan? Ketika kita tidak mampu sholat, kita tidak mampu sabar Bapak Ibu. Bagaimana mau sholat coba? Sedang setiap hari kita sholat gugur secara rukun kolbi. Kita sholat tidak mengenal Tuhan kita, bagaimana? Kita sholat kita yang merasa masih mampu berdiri, itu syirik khafi. Makanya tadi di awal, ketika orang taubat, harus mengembalikan hak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya syahadatnya benar. Asyhadu alla ilaha illallah. Jangan mencari Tuhan, karena sudah nyata kepada dirimu melalui zat sifat asma af'al yang dikatakan Allah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang nyatanya Allah itu tadi zahir dikatakan insan, dialah sebagai utusan
yang dikatakan Muhammad hakiki. Itulah wasilahnya. Zahir batin sudah ada di dalam diri. Itu artinya ketika benar syahadat kita, maka kita pun sudah bertubuh syahadat. Itu loh Bapak Ibu. Nah, ini penting. Terlihat sepele. Memang terlihat sepele. Tapi kalau tidak tahu jalannya, bagaimana kita merasa aman daripada azab Tuhan? Kita merasa sudah taubat, tetapi mendengar nama Allah tidak bergetar hati kita. Allah, 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 Allah. Tidak ada getaran. Oleh sebab itu kemarin saya katakan, kita bergetar sampai lari tunggang langgang ketika bertemu dengan hantu. Berarti hanya hantu yang mampu menggetarkan hati. Ya Allah. Lebih dekat hantu atau lebih dekat Allah kita ini? Lebih dekat Allah? Ya, karena yang wujud, yang nyata Dia, bukan kita. Ya Allah ya Rabb. Oleh sebab itu di perguruan kita, sebelum kita menjalani zikir, ada amalan membaca 3 nama Haku Adam. Yang pertama. Yang kedua, Haku Muhammad. Yang ketiga, Haku itu mengembalikan wujud diri menjadi sempurna insan kamil kamil. Membaca 3 nama suci ini bukan membaca mantra, tapi membaca 3 nama suci mengembalikan wujud yang tadinya mungkin wujud kita ini di hadapan Allah berbentuk manusia setengah hewan. Badannya manusia, kepalanya ada yang kambing, ada yang monyet, ada yang kingkong. Ya, tapi ada yang berdasi itu. Tapi manusia nggak ada yang tahu. Yang diperlihatkan hanyalah kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya oleh sebab itu kalau para wali menerima tamu orang-orang seperti itu, mereka terpaksa harus menutup atau menghijab matanya dengan menghisap rokok atau kadang pakai kacamata hitam, padahal ya tidak merokok. Untuk menghormati tamu yang memuliakan tamu itu adab kita. Ya. Oleh sebab itu belajar ilmu ketuhanan jangan sekali-kali menilai rendah manusia walaupun dia ahli maksi. Jangan, ini pantangan Bapak Ibu. Ahli maksiat saja itu tidak boleh kita benci, tidak boleh kita caci maki, tidak boleh kita musuhi. Ya apalagi yang orang saudara kita yang beriman. Ya karena kita sudah tahu ilmunya, siapa dia. Makanya sampai para wali itu loh, akhlaknya, adabnya luar biasa. Masya Allah. Yang datang manusia berkepala hewan, tapi masih dimuliakan. Ya karena belum menemukan petunjuk dan hidayah. Ya, karena amal kita ini ditentukan nanti akhir Bapak Ibu, bukan di awal. Makanya kita tidak boleh sombong, tidak boleh merasa berilmu, saya yang paling benar. Itu ilmunya paling ilmunya di bawah saya. Oh jangan. Allah Maha membolak-balikkan hati manusia. Ketika kita dititipi sedikit ilmu, kita merasa berilmu, merasa alim, hati-hati. Yang dikhawatirkan, yang ditakutkan,
di akhir nanti kita justru su'ul bahaya Bapak Ibu. Rendah hati. Itu yang Rasul ajarkan toh. Rendah hati, rendah hati. Karena kita tidak mempunyai apa-apa. Bukankah kita ini mayat toh? Mayat. Ketika kita lepas dari ilmu ini, maka kita seperti binatang. Sifat kita. Makanya buas. Buas itu kenapa? Senggol temannya, dicakar temannya. Kayak kucing itu. Kucing kalau tempatnya satu, makanannya direbut, temannya pasti dicakar. Jangan seperti itu. Jangan mengejar ilmunya saja. Adab dan akhlak dahulukan. Seperti itu Bapak Ibu. Insya Allah taubat kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasihan Fir'aun itu nah Bapak Ibu. Fir'aun kasihan. Sadarnya ketika sakaratul maut sudah ditenggorokan. Nggak diterima sudah. Nah kita masih sehat ini. Jangan bermain-main dengan Tuhan. Yo ini pesan untuk diri saya sendiri sebetulnya. Khususnya saya sendiri. Umumnya Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ingin bahagia di dunia dan akhirat, yang benar tobatnya. Tobat jangan tomat. Tobat sekarang, besok maksi. Berarti belum sadar ini tadi orangnya. Masih main-main. Jangan menyalahkan Tuhan jika Tuhan mempermainkan hidup kita. Loh betul ini bukan ilmu main-main Bapak Ibu. Oleh sebab itu banyak akhirnya yang buruk sangka dengan ilmu makrifat. Banyak yang buruk sangka. Ketika belajar ilmu makrifat jadi susah. Banyak ujian, banyak cobaan. Lah wong kita tobatnya aja masih abu-abu. Kita ini nah, ciri taubatan tadi apa? Rendah hati. Tidak mau memusuhi orang. Tidak mau menjelekkan orang. Tidak mau membenci zikirnya Zikirnya istiqomah. Istiqomah di dalam sirul itu kita periksa. Kita periksa sama-sama. Sudahkah itu istiqomah atau belum? Ya karena ini jawaban daripada permasalahan penuntut ilmu itu sendiri. Semakin menuntut semakin sombong. Semakin menuntut semakin mudah adu argumentasi. Semakin tinggi ilmunya, semakin mencari ilmu sana sini. Hanya untuk studi banding saja. Masya Allah. Satu belum dipecahkan. Kesana kemari. Membuang waktu, membuang tenaga, membuang usia sia-sia. Setetes ini nah, pecahkan dulu. Kalau sudah pecah, baru kita bisa merasakan apa yang ada di dalam luasnya lautan rahasia Tuhan Bapak Ibu. Ini yang sering lalai penuntut ilmu. Maka taubat ini syarat utama sebelum kita melangkah menuju jalannya Allah Subhanahu. Pandangan kita, pandangan hati kita ini. Baik, mungkin malam ini cukup sekian kiranya karena waktu yang sudah tidak memungkinkan. Insya Allah kita sambung di dalam kajian minggu depan. Mudah-mudahan membawa manfaat, keberkahan, keselamatan dunia wal akhirat. Kami mohon maaf karena banyak salah, banyak lalai. Apabila kata-kata ini banyak yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kami minta halal, minta ridhonya dunia akhirat. Karena kesempurnaan hanya milik Allah
dan berasal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya kami cukupkan sekian. Terima kasih, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.